Ya, halo Uzoners. Jadi di video ini emang seperti saya tadi bilang ya, ini adalah motor terkeren saat ini untuk kelas 250cc 2 silinder sport fairing. Dan ini adalah Honda CBR 250RR yang versi facelift. Jadi Honda sempat mengeluarkan all new-nya itu di tahun 2020 dengan banyak ubahan. Lalu di tahun 2022 kemarin ada beberapa ubahan yang hitungannya minor, tapi secara jumlah itu cukup banyak dan bakal kita bahas di video kali ini. Makanya jangan kemana-mana, tonton reviewnya sampai habis. Nah, di bagian wajahnya ini walaupun kelihatannya masih mirip-mirip ya sama sebelum facelift, lampunya masih sama, terus bagian desain pelek masih sama, tapi ada beberapa desain yang berbeda. Bisa dilihat di sini dia jadi lebih jenong, batok lampunya yang di sini, terus di bagian windshield dia lebih tinggi posisinya. Dan buat suspensinya dia juga walaupun masih upside down dari Showa dengan teknologi SFFBP, Separate Function Fork Big Piston, tapi Honda mengklaim secara diameter tabungnya itu lebih besar sedikit dari versi sebelumnya. Sekarang kita lihat tengahnya yuk. Nah, buat di bagian sampingnya bisa dilihat fairingnya sekarang lebih lebar daripada versi sebelum facelift, dan ini bikin kesan mogenya tuh lebih timbul gitu di motor 250cc ini. Dan di bagian tangki walaupun kapasitasnya masih sama 14,5 liter, tapi bagian bodi plastiknya ini covernya itu juga lebih besar. Jadi mengikuti desain di fairing, tangkinya lebih lebar, jadi lebih gambot gitu ya tampilannya. Terus di bagian belakang walaupun kelihatan joknya masih sama, tapi ini dibuat lebih tinggi berdasarkan klaimnya AHM, dan sisanya masih sama, lampu depan, lampu belakang, spakbor, knalpot masih sama, modelnya 2 silencer gini ya. Nah, buat kaki-kakinya CBR 250RR ini masih pakai pelek yang sama, dia model palang 6 gitu, yang modelnya tuh mirip-mirip seperti OZ gitu ya, tapi ini pelek standar. Dan ukuran bannya masih sama seperti sebelum facelift, itu di depan 110/70 ring 17, di belakang 140/70 ring 17. Sementara untuk pengereman juga masih sama, di sini pakai disc brake belakang single piston dari Nissin, sementara di depan itu disc brake-nya ada wavy juga dan pakai double piston dari Nissin juga. Meskipun cuma facelift, tapi ubahan di mesin Honda CBR 250RR ini cukup banyak yang bikin tenaganya juga jadi meningkat. Salah satu ubahannya itu dari mulai kompresi yang meningkat dari 12,1 jadi 12,5 banding 1 kompresinya, jadi udah tinggi banget jadi ya. Terus di bagian intake juga dibuat lebih besar, sementara di bagian piston itu ringnya itu dibuat lebih minim gesekan, jadi lebih awet menghindari terjadi baret segala macamnya ya. Dan semua ubahan itu bikin motor ini jadi naik tenaganya dari sebelumnya itu cuma 41 horsepower, sekarang jadi 42 horsepower dengan torsi 25 Nm. Cuma itu buat versi yang CBR 250RR SP Quick Shifter. Kalau yang versi standar nggak pakai SP dan Quick Shifter itu spesifikasinya masih sama seperti sebelum facelift. Oke, sebelum kita cobain, kita tes dulu duduk di atasnya. Nah, di sini mau bahas soal fitur-fitur yang ada di Honda CBR 250RR ini. Yuk lihat yuk. Oke, kita coba lihat kokpitnya. Ini speedometernya bentuknya ada full digital, tapi masih satu warna, dia belum full color. Dan bisa dilihat di sini ada beberapa informasi yang ditunjukkan, seperti di sini ada tachometer, speedometer, terus ini ada penunjuk waktu jam, di sini ada mode quick shifter, terus di sini ada MID yang bisa diatur dari tombol di sini. Jadi ini bisa ngelihat odometer, bisa ngelihat average trip, trip A, trip B, terus ada konsumsi real time, ada konsumsi rata-rata, dan ada suhu mesin. Nah, untuk mengoperasikan riding mode yang di sini bisa diakses lewat tombol mode di sebelah kiri. Tinggal dipencet aja, dia bisa pindah dari sport, sport plus, dan comfort. Dan kalau untuk di sini ada tombol lampu hazard, dan di sebelah sini ada tombol untuk mengatur lap time. Jadi bisa ngelihat kita misalnya di sirkuit catatan waktunya berapa, tinggal pencet lap 1, nanti lap 2 pencet lagi, ntar tiap lap ada catatan waktunya di speedometer. Lalu untuk di sini tombol saklar cut off sekalian juga start, jadi modelnya kayak punya moge gitu ya. Dan dia injeksinya baru nyala kalau kita turunin ke on, baru di start. Seperti itu.
Nah, sekarang kita berlanjut ke posisi ridingnya. Bisa dilihat posisi riding saya di sini. Tinggi joknya CBR 250RR itu sekitar 790 mm dan kaki saya bisa menapak dengan sempurna kanan dan kiri. Bahkan ini bisa nekuk ya, bisa lebih leluasa posisinya. Dan kalau untuk di footstepnya seperti ini, sedikit menekuk tapi tidak terlalu ekstrim, jadi nggak bikin terlalu pegel. Sementara untuk setangnya nih, nah setangnya ini ciri khas sebuah motor sport ya, jadi posisi duduknya itu agak membungkuk dan lebih cepat lelah gitu kalau kita pakai motor ini dalam durasi yang cukup panjang. Tapi ini masih cukup nyaman, nggak terlalu nunduk dibandingkan beberapa kompetitor ada yang lebih nunduk lagi. Dan sekarang kita mau cobain motornya langsung di jalan. Yuk pakai riding gear dulu. Nah, setelah nyobain motor ini langsung tadi ya di jalan, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Salah satunya itu adalah riding modes-nya. Jadi riding modes-nya itu ada 3, Comfort, Sport, dan Sport Plus. Kalau kita pakai Comfort itu motor jadi berasanya loyo banget, tenaganya lama naiknya, dan sementara kalau Sport itu yang paling umum dipakai di jalan tuh nggak bikin kagok, nggak bikin kaget gitu ya, dan masih nyaman dipakai. Kalau Sport Plus tenaganya bener-bener responsif, yang mana kalau kita coba di jalan raya yang rame, padet gitu ya, banyak motor mobil, itu bikin kagok. Jadi ngegasnya tuh kaget, terus nanti pas nutup gas juga dia cepet gitu RPM-nya turun. Dan untuk ganti riding mode-nya ternyata setelah kita pindah dari modenya, gasnya perlu ditutup dulu baru dia bisa aktif. Jadi kalau kita cuma pencet-pencet doang tapi gasnya nggak ditutup, dia nggak bakal pindah riding mode-nya. Sementara untuk tenaga bener-bener responsif, mau yang Sport atau Sport Plus, tapi yang Sport Plus lebih responsif lagi dan bener-bener fun to ride banget motornya. 0 sampai 100 tuh cepet banget naiknya, bahkan di gigi 3 tuh udah bisa nyampe kecepatan 110, 120. Terus kalau dari segi pengendalian, motornya enak banget dikendaliin, nggak terlalu bikin kagok walaupun kelihatan bodinya gede-gede banget. Ternyata begitu dipakai tuh motornya tidak mengintimidasi pengendaranya. Cuma ada satu catatan lagi, kalau motor ini dipakai dalam keadaan macet atau untuk harian ya, versi facelift ini terasa lebih panas daripada yang sebelumnya. Jadi terasa ada udara keluar dari bagian fairing sini, kena dengkul, terus ke bagian paha bawah sini juga kerasa ada udara panas yang mengalir. Sementara buat konsumsi bahan bakarnya itu cukup dibilang irit kayak motor Matic enggak, tapi buat kelas 250 cc 2 silinder sport fairing itu terbilang irit. Jadi kemarin kita ambil dari AHM itu kondisinya 2 bar, saya pakai ke Pancoran, terus saya pakai ke Lebak Bulus, ke rumah saya di Ciledug. Itu masih ada bensinnya dan saya baru isi itu di pos Pengumben. Itu dari kondisi 2 bar. Dan kalau kita lihat di catatan MID, dia itu konsumsi bahan bakarnya ada di 23,5 km per liter. Dan ini kondisi 23,5 km per liter ini saya makainya ugal-ugalan sih di jalan. Karena emang motornya saya enak itu buat dipakai kecepatan tinggi gitu ya. Cuma kalau dalam keadaan macet sih, tadi selain panas, posisi duduk yang bikin pegel, sama dia tuh radius putaran nggak jauh. Nah, cuma segitu doang, nggak banyak. Jadi kalau kelihatan jalanannya padat, kita mau nyalip-nyalip mobil itu di sela-sela agak susah, banyak yang harus diperhitungkan lah. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kita bahas dari Honda CBR 250RR ini. Jadi ini adalah versi terbarunya dari Honda, udah mendapat banyak peningkatan dan harganya dijual itu paling murah di versi standar itu 63 juta. Sementara ini yang warna hero color itu adalah dijual 79 jutaan dan yang paling mahal itu yang tricolor itu dijual seharga 80 jutaan. Dan tricolor itu juga warna dari khasnya Honda ya. Dan bagaimana pendapat Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia dan sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah!